Selamat datang di tayangan Edukasi IPA. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu karya rekayasa manusia yang mengagumkan, Bendungan Perjaya, yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Bendungan ini bukan hanya menjadi sumber daya air penting, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana manusia memanfaatkan teknologi untuk mendukung kehidupan. Bendungan Perjaya adalah salah satu sumber daya vital yang memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, dari irigasi lahan pertanian, pembangkit listrik tenaga air, hingga pengendalian banjir. Selain itu, bendungan ini juga menjadi habitat ekosistem air tawar yang kaya akan keanekaragaman hayati. Di kelas IPA, Bendungan Perjaya adalah media yang sempurna untuk mempelajari siklus hidrologi. Kita bisa memahami bagaimana air dari curah hujan mengalir ke sungai, disimpan di waduk, dan digunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Tidak hanya itu, bendungan juga menjadi contoh nyata penerapan hukum fisika dalam pengelolaan energi. Air yang mengalir melalui bendungan digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Proses ini melibatkan konversi energi potensial air menjadi energi kinetik, lalu menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Sebuah penerapan yang luar biasa dari prinsip energi dalam fisika. Mari terus pelajari bagaimana ilmu pengetahuan membantu kita menjaga harmoni antara teknologi dan lingkungan. Halo, selamat datang di podcast program Doktor Pendidikan FKIP Universitas Sriwijaya hari ini. Bersama saya, Rosdiana, saya guru di SMA Negeri 1 Palembang. Dalam hal ini, kami akan berbincang-bincang tentang topik-topik yang menarik terkait dengan difusi inovasi pembelajaran dan transformasi digital. Topik ini sangat relevan di era digital sekarang, apalagi dalam konteks pendidikan yang terus berkembang. Nah, hari ini kita punya rekan berbincang-bincang yang luar biasa. Beliau datang dari Belitang. Oke, baik Bapak Ibu. Dalam hal ini tema yang akan kita bahas itu tentang difusi inovasi dalam pembelajaran. Khususnya bagaimana pendekatan ini bisa berdampak pada proses belajar mengajar di Indonesia. Saya juga akan coba sedikit berbagi nanti Bapak Ibu menemani obrolan bincang-bincang kita bersama Pak Effendi ini terkait tentang penerapan energi terbarukan dalam pendidikan berbasis budaya di Palembang. Kita langsung saja Bapak Ibu halo Pak Effendi. Ya, halo Bu. Halo Pak Effendi, mungkin sebelum kita berbincang-bincang ada baiknya Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Ya. Halo Sobat Pendidikan, saya Effendi dari Oku Timur dan sekarang adalah mahasiswa program doktoral di program pendidikan doktor di Unsri dan hari-harinya adalah dosen di kampus Universitas Nurul Huda Oku Timur dan saat ini menjabat sebagai wakil dekan di FIP. Oh, wah, luar biasa, wakil dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, berarti sangat tepat. Baik, Bapak Effendi, bisa jelaskan apa sih difusi inovasi dalam konteks pendidikan? Dan kira-kira bagaimana hal ini bisa mendorong transformasi digital di sekolah-sekolah? Baik, jadi memang hari ini kita semua sudah memahami bahwa digitalisasi pendidikan itu sudah menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Oleh karena itu, upaya untuk memahami atau kemudian melakukan proses digitalisasi berkaitan dengan baik itu metode pembelajaran, model pembelajaran itu sudah kemudian harus kita laksanakan. Apalagi sekarang ini yang namanya tablet sudah menjadi barang konsumsi sehari-hari bagi siswa, iya, benar, maka tidak boleh lepas daripada kegiatan pembelajaran. Jadi hidup kita tuh tidak lepas dengan digital hari ini, Pak ya? Betul, ya. Nah, oleh karena itu maka sudah seharusnya dalam dunia persekolahan, utamanya SD, SMP, atau SMA, harus sudah mampu untuk mengambil sisi baik daripada digital tersebut, Bu. Kira-kira apa sih Pak pentingnya inovasi dalam pembelajaran ini? Iya, jadi yang pertama adalah adaptasi teknologi. Jangan sampai kemudian siswa itu terkesan gaptek dengan teknologi. Yang kedua adalah
untuk gurunya. Jadi guru sekarang harus mampu untuk mengupgrade ilmu sehingga dalam pembelajaran yang dilakukan bisa melibatkan teknologi dalam pembelajarannya sehingga sesuatu yang terkesan abstrak itu bisa kemudian seolah konkret dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Seperti itu, Pak ya. Nah, kalau terkait dengan difusi inovasi itu apa? Kalau menurut Bapak, karena kan kita bicara tadi difusi inovasi dalam pembelajaran. Bapak tadi sudah bicara, oh ternyata pentingnya inovasi pembelajaran itu karena memang itu akan membuat sesuatu yang abstrak itu bisa dijadikan konkret, terutama di Betul, fisika ya, Pak ya. iya. Nah, kalau difusi inovasi itu sendiri apa sih, Pak? Difusi inovasi itu adalah bagaimana kita bisa untuk meng-create atau meng-cover sesuatu yang kemudian seolah sekarang ditinggalkan dan nanti bisa kita kemudian aplikasikan atau kita belajarkan dengan perkembangan zaman saat ini, Bu. Jadi konteksnya difusi inovasi itu adalah menyebarkan ide-ide Betul, ya Pak ya, gagasan betul. melalui proses teknologi kayak Iya, gitu begitu. di dalam kegiatan proses pengajaran. Pembelajaran kita. Jadi kalau dikaitkan dengan transformasi digital di dalam dunia pendidikan, kira-kira difusi inovasi ini bagaimana peran pentingnya? Ya, jadi transformasi digital itu adalah proses untuk mengintegrasikan atau kemudian proses untuk menyatukan daripada materi-materi yang kemudian sifatnya tadi yang saya katakan adalah berbasis abstrak, kemudian akan dikonkretkan, maka dengan menggunakan manfaatkan teknologi, sekarang misalnya kalau kita bisa melihat ada namanya virtual, Reality, ya kan, ada iya virtual virtual reality, reality. ada augmented reality, sehingga yang selama ini seolah misalkan ya Bu ya, fisika dianggap sebagai pelajaran yang kemudian sulit, maka dengan menghadirkan teknologi itu seolah nanti minat siswa itu akan kemudian meningkat karena sudah suka sebelum mereka belajar. Kalau sudah minatnya Oke. ada duluan, maka saya pikir akan lebih mudah untuk menyerap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Begitu. Jadi apa semua itu menjadi salah satu fasilitas dalam proses pembelajaran. Betul ya. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan perangkat pintar Ya, dalam internet atau aplikasi pembelajaran ini akan memfasilitasi proses pembelajaran sebagai jembatan ya Pak ya. betul ya, Sebagai jembatan untuk menyampaikan materi agar jadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta Ya, didik. tentunya seperti itu, Bu. Oke Pak, tadi Bapak kan berasal dari Oku Timur nih. Betul. Oke, tadi kira-kira budaya lokal Oku Timur yang bisa diangkat sebagai media pembelajaran IPA di sekolah itu seperti apa Pak? Jadi begini Bu, Oku Timur ini kan termasuk daerah yang memang dikelilingi oleh yang namanya Komering, Bu. Komering itu kan sungai tapi dia lebar dan besar. Dan di Komering itu adalah banyak hal yang dilakukan mulai dari kegiatan sehari-hari masyarakat, baik itu untuk kebutuhan harian, mereka untuk mencari pendapatan harian. Misalnya yang pertama ya Bu ya, ada namanya Bendungan Perjaya. Jadi Bendungan Perjaya ini termasuk bendungan yang terbesar mungkin di Sumatera Selatan barangkali ya Bu ya. Itu sebagai objek vital untuk bisa mengalirkan air dari Komering menuju ke sawah-sawah warga. Nah, dari situ saja Bu sudah ketahuan bahwa dengan kondisi Bendungan Perjaya yang mengalirkan air dari hulu ke hilir, maka tekanan daripada air yang di hulu dengan hilir itu kan berbeda, Bu. Nah, maka dengan demikian kalau dikaitkan dengan yang namanya hukum di dalam fisika, ya kan tentang tekanan, kemudian tentang fluida, Pak ya. Maka dengan menghadirkan sosok bendungan tadi ke dalam teknologi misalnya nanti itu, apakah dia berupa virtual reality, maka akan ketahuan Bu. Begitu air berjalan dari hulu kemudian nanti ke hilir, maka seolah dalam video akan kelihatan, tekanan yang lebih besar yang mana, apakah yang di bawah atau kemudian yang di atas. Terus yang kedua, di Komering itu kan termasuk sebagai media masyarakat pesisir Komering itu mencari nafkah hari-hari. Betul. Jadi mereka menggunakan perahu untuk mengangkut pasir, mengangkut koral. Mereka kan harusnya melihat kenapa perahu yang kecil bisa menampung pasir yang berat dan banyak, kok tidak kemudian guling bahasa Jawa itu ya, atau apa itu Pak artinya kalau di bahasa Jawa Kak? Di bahasa Indonesia kan bahasa Jawa itu. Jadi kan nanti kita konsep terapung melayang itu kan di sana juga pasti kan ada ya. Oh, masuk hukum Archimedes berarti. Oke, Nah, Pak. kemudian yang terakhir juga mestinya ini berkaitan dengan
pertanian ya kan. Waktu Pertanian. itu kan termasuk petani terbesar lah mungkin di wilayah Sumatera Selatan. Mm-mm. Maka saya pikir siswa yang berangkat dan berasal dari kondisi orang tuanya petani Iya. sudah mampu untuk menggunakan kerja orang tuanya sebagai media dalam pembelajaran IPA di sekolah sebenarnya. Oh, jadi semua budaya lokal terkait salah satu contohnya bendungan tadi itu bisa menjadi media pembelajaran di dalam mentransformasikan pemahaman agar pembelajaran itu jauh lebih menarik dan anak-anak Betul. lebih paham dengan konsep-konsep fisikanya, konsep-konsep betul. fisikanya. Nah, Pak, kan kalau sekarang ini isu-isu yang sangat benar-benar booming itu terkait dengan literasi sains. Betul. Bapak tadi menggunakan pendekatan berbasis budaya lokal Betul, iya. di Komring untuk pembelajaran sebagai media pembelajaran tuh Betul, dikaitkan. iya. Kira-kira apa sih keterkaitan media pembelajaran yang Bapak akan coba kembangkan sebagai bentuk transformasi inovasi pembelajaran di digital hari ini dengan literasi sains? Baik, jadi ketika pembelajaran yang dilakukan sudah kemudian efektif dan mampu untuk meningkatkan motivasi, maka secara tidak langsung ketika siswa itu belajarnya efektif, mampu menyerap seluruh materi tentang sains yang diberikan oleh guru, maka dengan demikian dampak yang akan dirasakan adalah meningkatnya literasi sainsnya, Bu. Nah, literasi sains berkaitan dengan bagaimana dia mampu untuk menerapkan pengetahuan sains mereka ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sudah ada kemampuan dalam dirinya berkaitan dengan sains, maka pertama dia pasti tidak mudah untuk terkontaminasi dengan lingkungan yang negatif. Yang kedua, teknologi misalnya tadi itu ya. Jadi kalau ada berita-berita yang kemudian kurang pas, maka dia akan menggali, mencari tahu ini benar atau tidak. Termasuk ketika ada kejadian gejala alam di wilayah sehari-harinya misalnya, dia akan mencari tahu, oh ini kenapa terjadi keadaan alam ya, misalkan nanti ada betul. banjir atau kemudian hujan petir, itu kan bisa kemudian dia telaah sebenarnya. Jadi gini Pak, kalau dari apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan literasi sains tadi, berarti konteksnya literasi sains itu adalah hilirnya. Betul. Hulunya itu baik dari metode pengajaran, Betul, ya. bagaimana dengan media pembelajarannya, seperti itu. Karena dengan semua hal itu yang menarik, itu akan meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik. Betul. Ya Bu, jadi makanya tadi itu kenapa perlu inovasi pembelajaran? Kalau proses sudah baik, maka nanti endingnya itu tidak hanya berupa hasil nilai semata ya Bu ya, tetapi literasi sainsnya pun juga mestinya harus dapat ditingkatkan dengan pola pembelajaran yang baik tadi itu. Oke Pak, kira-kira nih, itu kan ideal banget ya Pak ya. Betul. Kita ingin menjadikan budaya lokal sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan literasi sains. Ada nggak tantangannya kira-kira Pak? Pasti ada Bu. Apalagi ini adalah hal yang sangat positif, maka tantangan terberatnya itu mestinya yang pertama adalah sumber daya manusianya atau sumber daya gurunya. Tidak semuanya guru hari ini ngeh dengan yang namanya budaya lokal. Kebanyakan guru sekarang ini lebih kepada bagaimana bisa menyampaikan materi yang ada dalam kurikulum, materinya selesai pada waktunya yang telah ditentukan. Nah, berkaitan dengan budaya lokal ini belum sepenuhnya kemudian dapat diimplementasikan. Inilah kemudian pentingnya nanti diadakan misalnya ada pelatihan guru, ada workshop tentang pembuatan modul berbasis budaya lokal gitu kan. Tentu ini menjadi hal yang harus kita kemudian dipikirkan kira-kira seperti apa langkah terbaik untuk bisa memberikan pendidikan dan pelatihan kepada guru-guru itu. Jadi satu keinginan Bapak ketika ini memang bisa didifusikan, disampaikan, disebarkan adalah nanti para guru-guru itu mengenal ini melalui bentuk pelatihan. Wah, luar biasa Pak. Saya kalau Bapak ngadain pelatihan undang-undang saya Pak ya. Siap Bu, ya. Iya, jadi nanti di pelatihan ini bagaimana bisa mengembangkan materi ajar, terus pengembangan media menggunakan perangkat Betul. digital tadi ya. Luar biasa Pak, sangat inspiratif dan benar-benar menarik ya diskusinya. Dan yang paling penting juga selain itu,
nanti instrumen yang digunakan dalam penilaian berbasis selokan pun juga harus Harus dibuat ya, Buat. berarti nanti instrumennya jadi lengkap sangat ya. betul. Nah, Pak, tadi Bapak kan sudah bicara tentang di Oh, di daerah timur Belitang. ya. Oke. Nah, saya coba akan melihatnya dari Palembang ya, Pak. Jadi terkait energi terbarukan ini saya sedikit ingin berbagi cerita deh, Pak. Bagaimana sih menerapkan energi terbarukan ini dalam proses pembelajaran? Kalau bisa sih meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik kan. Jadi apa sih keterampilan berpikir peserta didik yang pengen kita lihat itu? Ya bagaimana nanti peserta didik itu bisa mempunyai pertanyaan kritis tuh, dan terus analisis masalah yang mereka buat, inovasi kreatif, dan mereka mampu berkomunikasi secara efektif. Saya coba akan cerita Pak ya, kalau nanti energi terbarukan ini, kalau di Palembang ini kan punya banyak budaya lokal. Contohnya saja panas di Palembang ini kan termasuk hal yang luar biasa Ya. dibandingkan ada di beberapa daerah, karena Palembang termasuk kota dengan suhu panas yang cukup tinggi. Ini bisa dijadikan media pembelajaran yang menarik, digunakan di sekolah, yaitu panel surya. Bapak pernah dengar nggak panel surya? Iya, pernah dengar, Bu. Apa sih panel surya kalau Bapak kira-kira gambarkan tuh? Panel surya ini kan tentu berkaitan dengan alat yang kemudian bisa untuk menangkap atau menyerap teknologi yang masa kini ya, tentu berkaitan dengan sel surya begitu, Bu ya. Ya, Jadi panasnya matahari matahari itu kan, disimpan. ya. Iya. Jadi kalau memang kita bicara soal terbarukan, memang kita harus sadar bahwa sekarang yang kita pakai misalkan batu bara ya, Bu, kan tidak mungkin nanti selamanya akan terus ada begitu kan. Termasuk ketika kita berjalan di wilayah Palembang, yang namanya polusi itu kan menjadi makanan sehari-hari. Iya, Pak. Nah, maka sudah Betul. saatnya kalau kemudian akan dikembangkan berkaitan dengan energi Iya, terbarukan. terbarukan. Benar, Pak. Jadi di energi terbarukan ini ada energi surya, terus nanti energi angin, energi biomasa. Biomasa ini kan terkait dengan apa, Pak? Limbah ya. Di Limbah, Palembang ini kan banyak pemanfaatan pabrik-pabrik. limbah, Iya, ya. pemanfaatan limbah itu yang akan saya lihat. Terkait panel surya yang kita buat tadi di dalam energi terbarukan. Tantangan yang bakal saya dapat itu ialah di pembiayaan dan pemeliharaan alat. Jadi untuk membuat energi panel surya ini kan kita butuh alat. Betul ya. Terus kita nanti mungkin akan meminta ahli untuk juga membantu memberikan pembelajaran ini kepada peserta didik tentang penggunaan panel surya sebagai energi terbarukan. Nah, tahapan saya mungkin gini loh Pak, nanti di implementasi pembelajaran berbasis energi terbarukan ini saya akan buat fase persiapan. Jadi ada fase persiapan. Nah, apa sih yang akan saya siapkan? Saya akan mempersiapkan materi, media, dan sumber belajar yang relevan dengan energi terbarukan, terutama terkait panel surya. Terus fase pelaksanaan mungkin ini aktivitas pembelajaran. Jadi saya dengar Bapak tadi, oh ada eksperimen, ada project, itu nanti mungkin akan kita buat. Jadi cenderung nanti produk saya ini bisa jadi perangkat pembelajaran yang utuh ya Pak ya, yang berbasis budaya lokal. Iya. Nanti berupa Produknya bisa jadi ini. Semoga sih itu bisa jadi buku panduan guru ya Pak ya ke sana. Nah, fase evaluasi tadi Bapak sudah bilang akan ada instrumen penilaiannya. Terus bagaimana membuat refleksi dan umpan balik agar membangkitkan keterampilan berpikir peserta didik. Sampai juga nih kita di penutup kegiatan. Aduh ya. Terima kasih banyak Pak Effendi atas wawasan yang sangat bermanfaat mengenai penggunaan budaya lokal di Komring terkait pembelajaran IPA. Jadi saya juga sedikit berbagi tadi tentang energi terbarukan berbasiskan budaya lokal. Ada closing statement nggak Pak? Ya, jadi sebagai penutup dari saya ini bahwa untuk para guru, calon guru, maka jangan pernah enggan untuk terus belajar berkaitan dengan teknologi. Teknologi harus mampu kita manfaatkan dan jangan sampai kita ini kita seolah-olah sedang diperlakukan oleh teknologi, tapi kita bukan yang mengendalikan teknologi itu. Oke, jadi menggabungkan inovasi dan budaya lokal itu dapat membawa dampak yang positif. Yang luar biasa bagi pendidikan di Indonesia, Pak ya. Harapan kita semua. Amin. Oke, terima kasih banyak pendengar yang sudah mendengarkan.
Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan inspirasi dan menciptakan inovasi di dunia pendidikan. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dan tetap semangat belajar serta menjaga lingkungan. Salam dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.